Tes, 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 selamat datang di YouTube Launes Konten Berita lagi. Oke, jadi Donald Trump sekarang terpilih jadi presiden dan dia mau menutup Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Ini ada banyak, departemennya ada banyak ini. Tapi tunggu sebentar, ini ada penjelasannya. Jangan mengira nanti departemennya tutup, nggak ngurus pendidikan sama sekali. Jadi pada tahap awal Presiden Trump ini menang dan memaparkan 10 prinsip rencana kebijakan pendidikan. Dia janji menghapuskan Departemen Pendidikan dan mengembalikan pilihan sekolah ke negara bagian. Oke, paham ya? Jadi nanti urusan soal pendidikan akan dikelola oleh negara bagian masing-masing. Ini langkah yang dapat mempengaruhi pendanaan penting untuk sekolah dan menghambat penegakan hak-hak sipil. Tapi para ahli memperingatkan bahwa kecil kemungkinan pemerintah federal akan bisa lepas tangan dalam hal regulasi pendidikan, bahkan jika departemen ini ditutup. Donald Trump menyebutkan Departemen Pendidikan yang dibentuk 1979 ini sebagai contoh pengawasan pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari warga Amerika dan menyatakan itu merupakan investasi yang buruk bagi para pembayar pajak. Ngomong-ngomong, yang menciptakan Departemen Pendidikan ini Jimmy Carter ya. Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menghabiskan uang 3 kali lebih banyak untuk pendidikan daripada negara lain. Tunggu sebentar. Berdasarkan US News World Report, sistem pendidikan publik Amerika Serikat ada di peringkat 12 di dunia. Ini cukup bagus, tapi kalau mau lebih maju lagi ya nggak apa-apa kalau rencananya berhasil ya. Keputusan Donald Trump ini bagus atau tidak aku tidak tahu, tapi menurut miliarder Elon Musk, seorang donatur besar Donald Trump, diharapkan memegang peran tertentu dalam pemerintahan berikutnya. Pada hari Senin menyebutkan penutupan Departemen Pendidikan ini ide bagus katanya. Miliarder Elon Musk ya. This is Elon Musk. Dia juga mengunggah meme dengan foto Carter dan teks yang berbunyi, pada tahun 1979 saya mendirikan Departemen Pendidikan. Sejak saat itu Amerika naik dari peringkat 1 menjadi peringkat 24 dalam bidang pendidikan. Sebentar, aku cek meme-nya dulu. Oke, aku sudah lihat. Jadi ya biasa, aku nggak paham, tapi kalau dengan statistik sama meme ini lebih valid statistik kan? Jadi data yang diandalkan statistik tersebut tidak jelas. Setelah aku cek data dari internet, ini hasilnya, kalian nilai sendiri. Sistem pendidikan Amerika Serikat tahun 2021 ke 2022 yang lulus menurun sedikit. Menurutku itu karena COVID juga sih. Petanya sama dan beritanya ya sama-sama di Amerika ya. Jadi hampir 80.000 mentega Cusco ditarik karena tidak memiliki pernyataan mengandung susu. Orang Amerika makan roti pakai mentega biasanya kan, roti panggang yang dipanggang dengan toaster. Aku nggak pernah pakai toaster, aku pakainya wajan teflon. Jadi Cusco merupakan perusahaan internasional dalam bidang pemasaran yang bermarkas di Issaquah, Washington, Amerika Serikat. Sebelum itu, aku mau memberikan sedikit informasi. Mentega berbeda dengan margarin. Mentega terbuat dari susu atau krim susu, sedangkan margarin terbuat dari lemak nabati atau hewani. Oke, jadi kita sudah tahu ya. Produk yang ditarik kembali, yang diproduksi dan didistribusikan di Texas, meliputi 1.300 kotak seberat 46.800 pound. Itu di Kirkland Signature Unsalted Sweet Cream Butter. Itu merek ya, Kirkland Signature Unsalted Sweet Cream Butter. Namanya susah. Dan 900 kotak seberat 32.400 pound. Ini sama juga, Kirkland Signature Salted Sweet Cream Butter. Oh, yang satu nggak pakai garam, yang satu pakai garam. Oke. Semua produk tersebut memiliki tanggal kadaluarsa antara 22 Februari 2025 dan 29 Maret 2025. Food Safety Gov. Food
Safety Gov menyarankan agar orang mengembalikan produk makanan yang ditarik untuk mendapatkan pengembalian uang, atau memusnahkan agar orang lain atau hewan tidak memakannya. Pelanggan Costco yang memiliki alergi susu mungkin perlu memeriksa kulkas mereka karena 80.000 pon mentega dari pengecer tersebut ditarik karena kemasannya tidak mencantumkan pernyataan yang mengandung susu. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), penarikan kembali mentega tersebut dimulai pada 11 Oktober oleh pedagang grosir di Littlefield, Texas karena adanya alergen yang tidak dicantumkan menurut catatan FDA. Alergen ini didefinisikan sebagai bahan pangan atau senyawa yang menyebabkan alergi atau intoleransi. Jadi konsumsi pangan yang mengandung alergen dapat memberikan resiko kesehatan bagi konsumen yang punya alergi. Jadi harus hati-hati ini. Catatan Badan Federal tersebut menunjukkan bahwa mentega tersebut didistribusikan di semua tempat di Texas. Aduh. Tapi bagian mana saja tidak diungkapkan. Gawat ya. Tidak jelas juga apakah ada pelanggan yang menderita reaksi alergi terhadap mentega tersebut. Oh, jadi belum ada laporan alergi atau keracunan alergi ya. USA Today menghubungi Costco pada hari Senin, tapi belum ada tanggapan. Biasanya kan orang udah tahu kalau mentega terbuat dari susu, tapi mungkin ada orang yang nggak bisa membedakan mentega dengan margarin, mungkin aja. Buat jaga-jaga itu ya. Jadi petanya akhirnya ganti. Berita santai dulu. Jadi seekor penguin kaisar terlihat di pantai Australia untuk pertama kalinya. Kalian pernah nonton film Happy Feet di televisi? Artinya kalian juga tua, sama kayak aku. Spesies penguinnya yaitu Emperor Penguin adalah karakter utama dalam serial tersebut. Spesies penguin kaisar merupakan penguin Antartika yang paling jarang ditemukan. Populasi global penguin kaisar mencapai 265.500 sampai 278.500 pasangan. Ini lumayan banyak ya. Bukan langka mungkin ya, tidak langka. Dan siapa yang mau memburu penguin? Dan apa alasannya? Seekor penguin kaisar ditemukan kekurangan gizi jauh dari rumah Antartikanya. Jadi dia sekarang ada di pantai Australia Barat, sedang dirawat oleh seorang ahli satwa liar. Itu kata Departemen Pemerintah ya. Penguin jantan dewasa ditemukan tanggal 1 November di pantai wisata populer kota Denmark di Australia Barat Selatan, sekitar 3.500 km di utara perairan es lepas pantai Antartika. Jauh juga ya. Menurut pernyataan dari Departemen Keanekaragaman Hayati, Konservasi, dan Atraksi Negara Bagian Australia Barat, Canel memberi saran pada rehabilitator burung laut Carol Biddulph yang merawat penguin tersebut dengan menyemprot dengan kabut air dingin untuk membantunya mengatasi iklim asing yang dialaminya. Penguin tersebut tingginya 1 meter, berat awalnya 23 kg. Departemen tersebut mengatakan bahwa upayanya difokuskan pada rehabilitasi penguin tersebut. Ketika ditanya apa penguin tersebut berpotensi dikembalikan ke Antartika, departemen tersebut masih memikirkan itu ya, masih dipikirkan. Ya, aku nggak tahu. Jadi kita nggak bisa sembarangan melepas hewan ke Antartika. Kita nggak tahu itu koloninya apa bukan. Kita tidak tahu. Kalau dia masuk koloni asing, itu dia diterima apa tidak. Soalnya di filmnya itu aku lihat penguin kaisar itu punya koloni ya. Nyari penguin kaisar itu susah ya, apalagi di Antartika. Apalagi nyari rombongan. Walaupun banyak kan, Antartika besar, kita mungkin susah nyari rombongan penguin kaisar. Usai sudah berita pada edisi hari ini. Untuk berita selanjutnya silahkan subscribe, nyalakan notifikasi, dan tunggu upload berikutnya. Terima kasih.